posisi Musdes penetapan RKPD. Dan tentunya bagi seluruh pemerintah desa yang belum menetapkan di RKPD tahun 2024, hasil materi hari ini akan menjadi bagian terpenting karena didasarkan pada isu-isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 adalah terkait dengan kecepatan pelunas stunting. Dan kita ketahui bersama bahwa kegiatan daripada percepatan pelunas stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu ada sebuah intervensi yaitu sensitif dan spesifik. Dan ini menjadi bagian terpenting bahwa kedua intervensi ini harus disikapi dengan sebuah data, dan data ini tentunya tidak didapatkan dan begitu mudah gitu ya, karena di sini ada beberapa rekan kita, mitra kita, yaitu para KPM, yaitu kader pembangunan manusia yang terlibat langsung gitu ya. Dan kita sebagai tenaga penembak profesional dan juga dari pemerintah desa serta dari para OPD, tentunya data-data ini akan menjadi sebuah frame yang utuh dan harus disikapi bahwa ini adalah sebuah data valid gitu ya. Karena bagaimanapun kadang ada loh ini kok datanya valid ya. Kalau memang nggak valid ya harus dimutakhirkan, dicermati gitu. Apalagi bagi rekan-rekan yang mana masih saya belum jalan data pakai HDW-nya lah. Kalau belum jalan, kapan mau dijalankan? Karena sesuai dengan dari tim Kemendesa yang kemarin kita udah 2 kali Zoom di sini bahwa data penggunaan aplikasi HDW itu sudah mulai data-data di bulan April dimasukkan, dan juga saya ucapkan terima kasih dari anggota BPD yang hadir di pagi hari ini, Pak Nesila, gitu ya. Nanti mau ada sesuatu yang ingin disampaikan di dalam Sakapis Desa pagi hari ini sambil kita menunggu beliau Pak Ivan karena belum terlihat hadir dan masih dalam perjalanan di sini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung rekan saya dari Mas Emri, Bang Sahbana, terus ada rekan yang lain, dari Batas juga Saitong. Mungkin nanti ada yang perlu kita sharingkan sambil menunggu Pak Ivan hadir. Saya persilakan dari Mas Emri atau Bang Sahbana, mungkin ada yang mau ngawali gitu ya, untuk ada yang mau disampaikan ke kami gitu. Saya persilakan, mungkin dari rekan-rekan yang lain, dari anggota BPD Pak Nisila, silakan bisa raise hand. Mungkin di tempat-tempat di seluruh Nusantara ada yang belum menggunakan HDW. Dan sedikit saya buka untuk awali ini adalah izin share screen gitu ya. Karena data HDW ini sebetulnya sudah bisa dipakai gitu ya. Ini adalah ya. Nah, kita coba untuk hasil share screen, hasil dari desa, yaitu ini adalah scorecard dari desa Pandak, Kecamatan Batutuan, Kabupaten Banyumas. Ini adalah laporan triwulan ketiga, bulan ke-9. Jadi nanti yang harus kita sikapi adalah di sini gitu. Kemarin ada beberapa pertanyaan itu kan di dalam alokasi kinerja dana desa ataupun di laporan di HDW ini pun ditanyakan berapa kali
untuk stunting dalam tahun itu kan. Nah, di sini nanti hasil cetakannya ini terbagi ada laporan triwulan 1, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kalau ketiga ini ada di bulan 9, berarti kan bulan terakhir dari triwulan ketiga gitu ya. Ini adalah hasil olahannya. Nanti akan terlihat seperti ini. Ini yang perlu kita bahas bersama adalah data-data yang nampak seperti remaja putri gitu ya. Di sini ada calon pengantin, ada bumil, ada anak 0 sampai 59 dan keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Dan di bawah itu ada data cakupan layanan. Artinya ini adalah yang harus dilayani gitu ya. Cakupannya itu apa aja gitu ya. Di sini ada remaja putri itu cakupannya berarti pemeriksaan status dari anemia gitu ya. Dan itu dalam mendapatkan. Nah, dari data-data ini yang harus disikapi oleh tenaga pendamping profesional dan pemerintah desa dan juga oleh tim LKPDes. Data ini harus dimaknai sebagai data yang wajib masuk dalam penanganan. Karena kan kalau kita lihat gitu ya, sering sekali punya untuk penanganan stunting ya sekian juta gitu kan. Tapi data-data pada saat ini kegiatannya apa aja gitu kan. Karena keterbatasan data yang ada dan KPM-nya belum finalisasi memberikan gambaran olahan data, maka sering terjadi datanya itu kurang kurang kuat gitu ya. Makanya dari hal tersebut kiranya nanti kawan-kawan khususnya para kerabat di ruang cakap cerita ini bisa memberikan sharing session ataupun pendapatnya gitu. Saya ucapkan, di sini ada chat room yaitu Assalamualaikum Pak Iman dengan BPD Kabupaten 7 Una-Una Bapak Ridwan. Oke. Terima kasih Bapak Ridwan di sini hadir. Saya senang ini dari BPD gitu, BPD 7 Una-Una. Mungkin kiranya jika berkenan Pak Ridwan bisa sharing kaitannya dengan kegiatan HDW. Mungkin ada yang menarik yang perlu disampaikan oleh Pak Ridwan, karena bagaimanapun BPD berperan dalam penggunaan olahan hasil data HDW. Mungkin Pak Ridwan bisa resen, nanti bisa saya kasih kesempatan untuk menyampaikan perkembangan seperti apa data ini menurut BPD. Oke ya, oke saya bukakan. Kita bisa kebuka Pak Ridwan? Mungkin Pak Slamet bisa membukakan punyanya Pak Ridwan untuk di unmute. Oke, silakan Pak Ridwan. Bisa, silakan. Halo, tes. Oke, silakan Pak Ridwan. Dapat dengar Kang Iman? Alhamdulillah terdengar dengan jelas Pak Ridwan. Silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di acara ini. Memang saya lihat tadi malam ada acara untuk ini yang di host oleh Kang Iman, makanya saya langsung. Cuma ini memang laptop saya tadi lagi saya kutak-katik untuk audio Kang Iman, makanya saya kesulitan dari tadi mau menyampaikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nasila.
Saya salah satu anggota dari Kabupaten Tojo Una-Una, tepatnya Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Rangkaian dengan program yang sudah disampaikan oleh Kementerian Desa. Yang pertama ini masalah EHWDW. Nah, saya selalu mengikuti ini acara yang disampaikan dari Kementerian bersama bapak-bapak yang termasuk Kang Imang yang sudah komunikasi dengan saya. Terima kasih Kang Imang. Nah, ini di tempat saya, ini EHWDW ini sudah sebulan yang lalu itu TAPM Kabupaten datang ke kader KPM yang melaksanakan EHWDW ini. Namun mereka itu belum bisa membuka aplikasi EHWDW Kang Imang. Nah, jadi karena kemarin saya lihat petunjuk yang ada beberapa teman di sini, ada Pak Syahbana, Pak Nudi, apa yang selalu saya lihat. Ternyata kendalanya itu di admin, Kang Iman. Nah, rupanya ini TAPM kabupaten yang ada di kami juga, setelah saya tanya, dia juga baru belajar. Nah, sehingga sampai saat ini, aplikasi ini belum bisa dikerjakan oleh KPM. Karena itu, padahal kemarin awalnya kami sudah sampaikan ke desa, belikan HP. Setelah dibelikan HP, kemudian belikan laptop. Jadi untuk fasilitasnya sudah cukup ini Kang Iman. Hanya kendalanya itu sampai saat ini di desa saya itu belum bisa membuat itu di aplikasi EHDW karena terkendala di adminnya. Ya tentunya saya tidak tahu apakah admin kabupaten sudah bikin ke kecamatan, kecamatan sudah bikin ke admin desa sudah bikin untuk KPM. Nah ini belum jalan ini Kang Iman. Nah, mudah-mudahan gimana? Karena saya pikir saya hanya BPD, tapi ini program yang memang harus dibuat di desa. Kenapa? Karena salah satu untuk menyusun program itu kan laporan dari KPM ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, data SDGs desa untuk di desa kami juga belum terinput sama sekali dari pertama tahun berapa itu. Nah, sedangkan tahun lalu itu kami menyetujui untuk masukan untuk pendataan kembali SDGs. Tapi anggarannya habis, outputnya tidak ada. Nah ini, untuk tahun ini dimasukkan kembali, tapi sudah 6 bulan ini input data dari enumerator yang masing-masing itu yang dikerjakan oleh RT belum ada masuk juga untuk diinput ke aplikasi dashboard SDGs. Jadi dua faktor ini yang ada di kami Pak, di desa kami yang belum jalan. Nah, karena saya pikir ini sangat penting, sehingga saya biasa tanyakan ke teman-teman TAPM di sini, cuma kayaknya gimana ya, sehingga saya selalu kontak Kak Iman. Jadi Kak Iman jangan bosan-bosan kalau ada yang ingin saya komunikasikan. Nah, alhamdulillah ini Kak Iman beberapa hari lalu juga sudah menyampaikan kalau ada acara begini di ruang cakap SDGs, tolong disampaikan aja ke Gus Ivan. Karena terus terang, yang lalu SDGs itu episode sampai 300 berapa, saya ikut terus. Kemudian yang sekarang yang ruang cakap ini saya ikut terus ini, walaupun saya hanya menyaksikan. Kalau dicek daftar hadir saya itu ada terus itu Kang Iman. Barangkali ini dulu penyampaian dari kami. Terima kasih Kang Iman bersama rekan-rekan yang sudah saya lihat sudah banyak ini ya pesertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banget Pak Ridwan, ini adalah sebagai controlling yang luar biasa gitu ya. Karena bagaimanapun saat kita bekerja tentunya ada sebuah kontrol gitu ya. Itu hanya mengingatkan apa yang menjadi sebuah amanat. Dan di sini mungkin ada mentor saya Pak Sahbana sebagai TAPM ini Pak. Nah, ini tentunya punya trik-trik tersendiri gitu ya, karena beliau uh, lebih lebih oke lah gitu ya. Di sini juga ada Mas Henry, ada Pak Panudi gitu. Nanti berbukalah. Kalau saya bisanya dibukalah dirinya untuk bisa membuka gitu ya, untuk sharing Bang Sam, Pak Panudi dan Mas Henry, karena ini menjadi pekerjaan kita dan ini sebuah tantangan harus dijawab. Ternyata dari Pak Ridwan di Una-Una itu tadi apa yang disampaikan, cek saya salah itu ya. HDW-nya belum ada yang menjadi masuk menjadi admin gitu ya. Berarti ini belum bergerak itu. Yang kedua adalah tentang SD desa gitu ya. Sudah dianggarkan, ternyata pas beliau Pak Ridwan melihat hasilnya belum ada, tetapi anggarannya ready gitu. Kami persilahkan Bang Sam, mungkin ini sesuatu yang harus dijawab oleh kita bersama dan berikan kalau tegas, lugas, dan solutif. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa. Selamat pagi Pak Ridwan. Wah, ini luar biasa ya. Ya, pagi Pak Pak Sabana. Ridwan menyuarakan apa yang menjadi fungsi BPD ini. Wah, dan terima kasih juga karena Pak Ridwan menjadi salah satu pegiat desa yang aktif mengikuti program sarapan SDGs Desa dan ruang cakap SDGs Desa nih, ya, Pak Iwan. Baik, Pak Ridwan, jadi terkait dengan problem ya, kalau kita sih tidak menyebutkan problem, tapi tantangan ya, tantangan yang dihadapi Pak Ridwan, mungkin teman-teman BPD ataupun teman-teman pemerintah desa di Desa Tojo Una-Una. Ini Sulawesi Tengah ya, Pak Ridwan ya? Iya, betul Kak Pak Sabana. Oke, nah ini sharing saja, barangkali mungkin terkait dengan EHDW versi 2.0 ini kan memang sudah dirilis oleh Kementerian Desa itu di bulan kemarin ya, di bulan kemarin, dan itu kemudian juga sudah dilakukan pembekalan bagi teman-teman KPM melalui teman-teman TA yang apa ya, yang difasilitasi sebagai pelatih, dan ini sudah dilakukan. Nah, harapannya ini sudah juga dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga seluruh teman-teman KPM itu juga sudah terfasilitasi terkait dengan pembekalannya. Nah, di samping itu juga mungkin teman-teman TPP baik di tingkat pendamping desa, tingkat pendamping lokal desa juga sudah dikomunikasikan dengan teman-teman TA gitu ya. Mudah-mudahan sudah terkomunikasi dan kami yakin teman-teman di sana di Sulawesi Tengah. Kabupaten apa nih Pak Ridwan? Tojo Una-Una. Oh, kabupatennya Tojo Una-Una ya? Iya, pemekaran dari Kabupaten Poso. Poso, oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Kabupaten Tojo Una-Una juga sudah maksimal, ataupun kalau mungkin belum ya mudah-mudahan kedepannya bisa maksimal dalam rangka mensosialisasikan ini kepada teman-teman. Nah, harapannya sih itu terbangun ya Pak Ridwan ya, karena memang hasil rekomendasi EHDW ini sangat membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Satu, yang kedua, bagaimana percepatan penurunan stunting itu bisa dilakukan secara terukur dengan data yang tergambar, terpotret dari EHDW. Itu yang pertama terkait dengan EHDW. Ya, tinggal lagi barangkali nanti teman-teman bisa maksimal melakukan komunikasi dua arah nih, Pak Ridwan. Jadi tidak satu arah saja, tapi komunikasi dua arah. Mungkin Pak Ridwan bisa juga mengkomunikasikan dengan pemerintah kecamatan ataupun pemerintah kabupaten supaya bisa juga tersampaikan ke teman-teman TA. Lalu yang kedua terkait dengan dashboard SDGs Desa, pendataan memang sudah dilakukan tahun 2021 ya, Pak Ridwan ya, sudah dilakukan 2021. Lalu di 2022, 2023 dan seterusnya itu selalu dilakukan pemutakhiran data SDGs Desa. Memang judulnya adalah konsolidasi data SDGs Desa. Nah, dari konsolidasi yang dilakukan setiap tahun, pemerintah desa juga mendapatkan gambaran sejauh mana
pencapaian SDGs desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun, dan itu juga bermanfaat untuk menyusun perencanaan pembangunan desa ke dalam RKP desa. Nah, idealnya setiap tahun juga dilakukan pemutakhiran, tidak saja pengalokasian anggarannya, tapi anggarannya habis tidak terlaksana. Nah, ini bisa dilihat juga di website sid.komendesa.go.id nih, Pak Ridwan. Apakah memang di situ terlihat pergerakan datanya, pemutakhiran datanya, sehingga rekomendasi dari dashboard SDGs desa bisa digunakan oleh pemerintah desa bersama BPD untuk menyusun RKP yang berkualitas berbasis data SDGs desa. Kalau belum, nah ini mungkin juga sesuai kewenangan BPD bisa menyampaikan kepada pemerintah desa dalam apakah musyawarah BPD, itu Pak Ridwan, apakah program ini jalan, nah kalau jalan sejauh mana outputnya dan data yang dihasilkan setiap tahunnya, sehingga BPD juga sesuai dengan fungsinya pengawasan desa mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan. Barangkali itu Pak Ridwan, Kang Iman. Oke, Mungkin ada terima yang kasih lain. Bang Sam. Untuk bisa kita bahas di dashboardnya SID Bang. Ini kan saya mencoba untuk share screen, nanti Bang Sam bisa menjelaskan biar nanti Pak Ridwan itu mengetahui tentang progres yang dicapai oleh khususnya desanya itu seperti apa gitu. Jadi nanti akan mudah sebagai contoh bersama. Silakan Bang Sam, saya ngikut. Baik, nah ini sudah dibantu oleh Kang Iman juga nih Pak Ridwan. Nah, jadi teman-teman pemerintah desa bisa membuka website sid.kemendesa. Ini ibaratnya etalase nih Pak Ridwan, etalase dari berbagai web penginputan data yang ada di Kemendes. Nah, kita akan klik menu profil, di bagian atas itu ada menu beranda, berita, profil, IDM, dan lain-lain ya. Kita klik profil, lalu nanti akan muncul kolom pencarian. Pak Ridwan nanti bisa sambil juga, bisa sambil jalan di situ juga. Nah, nanti dimasukkan Halo, saja. Kang Iman. Ya. Ini kalau saya sudah bisa membuka. Yang saya laporkan tadi itu mengenai itu 2021 itu kan sudah sudah ada penginputan dari teman-teman enumerator yang melalui RT. Kebetulan di tempat kami RT-nya 12. Namun pada waktu itu kan ada sempat error software yang di kementerian. Sehingga ini belum semuanya terinput Kang Iman. Baru berapa RT yang diinput oleh admin di desa. Sedangkan admin desa itu kan ada 9 orang Kang Iman dimasukkan kemarin. 2021 karena tidak lanjut penginputan karena error software di kementerian kan sempat error tuh tidak bisa menginput. Hanya mandat tidak selesai. 2022 yang saya maksud itu kan dianggarkan lagi untuk penginputan kembali karena kalau tidak salah itu hari sempat saya tanya Kang Iman kasih itu ini dashboard. Tapi ternyata yang penginput di desa 9 orang ini sudah lupa memasuk kembali ke aplikasi SDGs. Sehingga saya sempat komunikasi dengan ada teman di Pusdatin. Jadi beliau itu memberi ke Pak Adi kalau tidak salah atau siapa ya kemarin. Ada WA-nya sama saya dan nomor kontak. Jadi saya diberikan kemarin masuk di dashboard ini. Saya coba masuk. Ada salah satu penginput yang dia kepala dusun. Saya coba input dan ternyata bisa Kang Iman. Bisa untuk input kembali data ini. Hanya permasalahannya kan sampai sekarang data yang dari masing-masing RT itu belum lengkap. Nah, sedangkan yang saya mau input ini kan dusun 2 itu sama sekali 4 RT belum ada masuk datanya. Bagaimana saya bisa melanjut masuk di penginputan di dashboard yang Kang Iman kasih. Tapi saya sudah coba itu Kang Iman, sudah bisa saya menginput data kuesioner RT individu. Sudah bisa itu saya.
saya menggunakan teman ini ya, kepala dusun. Nah, disitulah kendala kami, Kang Iman. Kalau yang tadi Pak Anu ini sudah bisa saya, artinya saya kalau enggak tahu teman-teman di desa. Karena saya sudah sampaikan, cuma ya itu etos kerjanya mereka itu kan belum begitu maksimal, Kang Iman. Sehingga saya karena merasa ini kita sudah memasukkan anggaran, tapi teman-teman di desa tidak itu. Di sisi lain juga teman TAPM yang saya sering konsultasikan belum begitu maksimal. Menurut saya belum maksimal, Kang Iman. Bukan tidak kerja mereka, tapi belum maksimal. Contoh waktu itu EHWD saya tanyakan ke TAPM Korwil di kecamatan saya, Kecamatan Ratulindo. Menurut beliau dia juga baru belajar. Nah, ini padahal kalau saya punya bisa masuk ke kayak EHWDW, ini SDGs, saya sudah bisa input. Kalau saya BPDM. Nah, ini yang ingin saya curhat atau apa ini Kang Iman. Karena begini Kang Iman, karena saya juga mantan mantan PNS di Naker Trans. Jadi di Kalibata itu banyak teman-teman saya yang di Kementerian Desa. Ada Ibu Arta, semua Pak siapa. Jadi itu ya. Jadi kalau sistem ini boleh dikata saya bisa input, cuma kan gimana ya? Bukan tugas saya, tapi padahal saya ingin membantu mereka di desa kaitan dengan dua aplikasi ini, Kang Iman. Barangkali itu Pak Sabana yang dan Pak Hanudi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bang Sam ada yang mau ditambahin lagi, Bang Sam? Silakan Bang. Ya. Ini desanya Desa Tojo ya Pak ya? Bukan, Desa Sumoli. Oh, Desa Simoli. Mungkin bisa dibantu Kang Iman, kita coba lihat dulu SID-nya, karena SID ini kan sebagai etalase bisa melihat ya kondisi terakhir, apakah pemutakhiran data SDGs desa berjalan atau tidak setiap tahun gitu ya, Pak Ridwan. Nah, dari sini sebenarnya kita ingin berangkat melihat sama-sama melihat kalau memang Sumoli Sumoli Kang Iman. Simoli Kang. Bukan, Sumoli. Oh, su. Ya. SU. Sumoli Kang. MO. Sumoli. Nah, itu dia. Itu ya. Ratulindo ya, itu. Sumoli. Okay. Ya itu Kang Iman. Oke. Karena ini memang koneksi nih Pak Ridwan. Jadi kalau dari sini di kuesioner data warganya 2022 ya, 16 Maret 2022 terjadi pemutakhirannya di tahun lalu. Data keluarganya juga di 2022 30 Mei ya. Data RT-nya 2023 tapi tidak ada yang menginput, hanya melihat saja sepertinya ya. Mungkin Pak Ridwan ini yang membuka ya. Saya yang kalau 2023. Data desanya pun kosong. Nah, iya, masalahnya data yang diinput tidak ada sama saya, Kang Iman. Kalau ada, mungkin saya bisa input, saya bisa bantu untuk menginput. Cuma data yang saya maksud tadi itu memang belum ada di desa dari petugas pendata. Mungkin penjelasannya begini Pak Ridwan. Pada tahun 2021 yang lalu, ketika pemerintah desa bersama teman-teman enumerator melakukan pendataan, gitu ya. Ya, kita tidak tahu kondisinya apakah sudah 100% atau belum. Ya, datanya terkirim ke server API SDGs Desa ya, server pertama yang disiapkan oleh Kementerian Desa untuk menampung seluruh data se-Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, memang di tanggal 20 Juni 2021 itu terjadi crash ya waktu itu karena kapasitas server yang tidak mampu menampung jutaan data berhenti stagnan di Juni, lalu dilanjutkan di Juli, di awal Juli, Pak Ridwan. Jadi awal Juli 2021 itu data dipindahkan ke server yang baru. Jadi teman-teman pemerintah desa, enumerator juga langsung menginputkan ke web, tidak lagi berbasis aplikasi, gitu ya, tidak lagi berbasis aplikasi, langsung ke web dari dashboard SDGs desa. Nah, di sanalah proses pendataan dilanjutkan sampai tuntas, sampai selesai. Nah, kita nggak tahu ini apakah di 2021 desa Sumolia ini sudah selesai, tapi faktanya
baru 391 dari 1985 ya jiwa. Iya, iya. Dan kakaknya juga 138 dari 548. Nah, data di sebelah ini data dari IDM sebagai pembanding nih Pak Ridwan. Sebenarnya ini merupakan tanggung jawabnya pemerintah desa ya. Nah, BPD nanti bisa mengingatkan pemerintah desa untuk menuntaskan pendataan ini atau pemutakhiran data SDGs desa ini. Sehingga datanya bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa. Kalau ke bawah ini, kalau kita scroll ke bawah, Pak Ridwan, ini semuanya bisa dilihat ini ya Kang Iman ya. Misalnya coba dibantu ke bawah Kang Iman, IDM-nya terlihat, lalu nanti skor SDGs-nya juga terlihat. Di masing-masing skor SDGs desa itu ada rekomendasi yang bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan atau RKP desa. Misalnya kita klik ini, SDGs 5 mungkin yang persentasenya masih rendah ya, di keterlibatan perempuan desa itu. Ini bisa diklik. Nggak muncul ya, Kak? Belum. Oh, belum. Nah, sehingga ketika rekomendasinya nanti muncul, ini bisa digunakan oleh tim penyusun RKP, Pak Ridwan, dan bersama BPD ya tentunya, ketika rancangan RKP-nya nanti sudah siap dibahas, gitu ya, di forum musrenbang. Nah, itu bisa menjadi bahan bagi BPD dalam melihat prioritas penggunaan dana desa ataupun prioritas lainnya di pembangunan desa. Kayaknya masih berjalan ya. Nah, itu sih kira-kira Pak Ridwan, maksudnya tinggal lagi mekanisme kontrol dari BPD kepada pemerintah desa dan komunikasi di dua arah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Teman-teman TAPM sebenarnya sih mendapatkan informasi juga dari pusat gitu ya, untuk bisa selalu mengawal, mendampingi teman-teman pemerintahan desa secara berjenjang bertingkat dengan teman-teman PD dan PLD. Kira-kira gitu Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Sabana. Jadi apa yang ditampilkan tadi artinya boleh dikata bisa saya buka. Sekarang itu kan karena IDM kami sudah selesai. Nah, jadi untuk sementara ini karena di tim penyusun ini Pak Sabana itu sudah 1 bulan lalu mereka itu baru mengadakan rapat pertama untuk masing-masing bertugas untuk perencanaan. Nah, ini karena terus terang Pak Sabana, Kang Iman, saya sejak diangkat jadi BPD, saya itu tiap pagi sampai selesai orang kantor desa berkantor. Jadi sama dengan perangkat desa saya. Jadi masuk kantor tiap pagi, pulangnya juga jam 1 jam 2 karena beda kan kami dengan perangkat desa. Perangkat desa biasa jam 3. Tapi kalau di tempat kami jam 1 sudah pulang ya saya juga ikut pulang. Jadi ini semua saya sudah komunikasi dengan Pak Kades. Hanya itu kembali mereka itu alasan belum bisa kerja itu karena contoh itu kayak memasuk di dashboard belum bisa. Jadi saya bilang selesaikan dulu data yang sekarang bukan diperbaharui ini bukan tiap tahun Pak. Itu data yang 2021 sudah tidak ada di desa. Data kuesioner itu. Makanya tahun ini itu turun lagi mendata. Jadi sepertinya kayak awal ini Pak Sabana. Kalau data yang 2021 masih ada di desa, format yang didata oleh masing-masing RT itu kalau masih ada kan enak tinggal input. Nanti saya bantu mereka siapa yang ditunjuk oleh Pak Kades lagi untuk menginput sehingga bisa terkirim ke kementerian. Nah, itu yang saya. Nah, ini yang saya. Nah, apakah contoh begini itu di PLD kami juga itu ada nanti rapat memusyawarah apa baru muncul. Nah, ini ya saya juga karena bukan ranah saya menyampaikan ini ke teman-teman pendamping. Nah, cuma fakta. Nanti saya sudah itu baru saya telepon Pak PD tolong jalan-jalan ke desa dulu. Ini di desa begini. Nah, kan saya tidak mungkin. Saya sudah cukup menyampaikan ke mereka tapi
kayaknya belum ada respon baliknya itu apa yang saya sampaikan. Nah, itulah yang kendala yang terjadi di tempat saya, Pak Sabana, Kang Iman. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Ridwan. Jadi kita malu ini Bang. Pak Ridwan aja rajin pagi berangkat jam 8, jam 1 baru pulang itu kan sambil bersinergi dengan pemerintah desa gitu memberikan simulan datanya mana kalaupun nanti BPD itu bisa memberikan edukasi caranya itu berarti ini kooperatif dan luar biasa Bang. Ini kagum-kagum. Terima kasih Pak Ridwan. Kiranya cukup ya Bang. Pak Ridwan, oke. Gini, Bang Sam, ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ada juga rekan kita PLD di tadi namanya Pak Agus di Ciparai gitu ya. Di Ciparai Kabupaten Bandung atau di Sumedang juga tentang HDW-nya belum paham gitu ya tentang itu. Mungkin ada sebuah cara atau trik dari Bang Sam sebagai mentor kami gitu ya bagi PD dan PLD. Karena di sini tadi Mbak Lisa juga menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan dari jawab siapa sih yang bertanggung jawab terhadap admin di tingkat kabupaten. Ternyata oleh juga Mbak Lisa bisa oleh PIC TAPM yang menangani tentang stunting gitu ya. Mohon untuk nanti kalimat saya tidak paham Bang karena saya bukan di jajaran TAPM Bang gitu ya. Yang kedua adalah bisa dari pemerintah kabupaten atau OPD yang menangani ini. Kami persilahkan Bang Sam untuk penguatannya ini. Ya, ini terkait ini ya Mas Agus ya terkait dengan EHDW ya. Karena penjelasannya apakah admin kabupatennya koordinator atau siapa ini admin yang mana nih? Karena tadi ada dua topiknya EHDW dan SDGs desa gitu ya. EHDW Bang. Untuk EHDW sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Kementerian Desa gitu ya. Itu tetap teman-teman TAPM pengampu stunting gitu ya sebagai penanggung jawab untuk stunting. Begitu juga teman-teman PIC perencanaan itu mengampu SDGs gitu ya, SDGs desa. Jadi untuk pengampu di kabupaten ya kalau memang teman-teman TAPM PIC kegiatannya bisa, itu mereka yang bertanggung jawab Kang Iman. Kalau tidak ya nanti dihandle oleh teman-teman Korkap gitu ya. Tapi ini kan di masing-masing provinsi dan kabupaten ya terjadi kebijakan menjawab keputusan Menteri Desa nomor 143 ya. Yang di situ memang yang dikenal adalah TAPM wilayah, tapi dalam rangka memaksimalkan pendampingan program dan kegiatan, tetap masing-masing provinsi menetapkan PIC kegiatan. Nah, jadi untuk stunting itu ya atau pada PIC stunting biasanya dulu dikenal dengan TAPSD, dahulunya TAPSD, sementara untuk SDGs desa ini TA perencanaan ya. Apakah di PP, TAPP atau TA yang lain gitu ya. Nah, itu yang bertanggung jawab terhadap dua program di tingkat kabupaten stunting dan SDGs desa. Nah, tentu agar ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman PD dan PLD, seyogyanya setiap saat ya secara berkala itu dilakukan penguatan sebenarnya. Apakah di forum rapat koordinasi TPP gitu ya sekali sebulan misalnya atau setiap saat ya. Karena memang kebutuhan di masing-masing desa kan juga tidak bisa dibatasi. Biasa saja setiap minggu ada kebutuhan teman-teman untuk penguatan kapasitas, nah itu bisa saling dikomunikasikan dengan baik saja Kak. Pak Agus ya. Agus AG gitu ya, Pak Agus AG. Nah, ini bisa saja timbal balik ketika teman-teman TA melakukan monitoring atau mungkin teman-teman PLD dan PD bersama-sama melakukan pertemuan atau rapat-rapat di tingkat kecamatan gitu ya. Nah, itu bisa menghadirkan TA. Nah, disitulah dilakukan penguatan kapasitas pada saat monitoring dilakukan. Mungkin itu kayak Kang Iman ya. Terus apakah sudah stabil aplikasi EHDW dan lain-lain itu nanti bisa sambil. Ini Mbak Liza juga sebenarnya PIC stunting ini di Kabupaten Bengkalis di Riau ini. Nah, beliau sudah langsung terjun. Silakan Mbak Lisa untuk saya bisa buka. Dan ini menarik juga nih Bang, dari chatroom Anin Suksatantri ini.
Sini masih saling menunggu antara TAPM dan Dinas PMD, Bang. Ini saling menunggu berarti. Ini apa namanya? Saling menantikan gitu. Jadi ini perlu ada yang menggatukkan. Mungkin dari acara di pagi hari ini Bang Sam bisa nggatukkan ini di tempatnya Mbak Anin Saptantri. Silakan, Bang. Wah, ini terlalu pojok nih, nanti aku masuk ini Kak. Tapi setidaknya ya memang begini sih Mbak Anin ya, karena kita selaku tenaga pendamping profesional di setiap lingkatan itu mendapatkan tugas ya, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, terutama stakeholder dan shareholder di tingkat kabupaten untuk teman-teman TA. Nah, teman-teman TA biasanya memang secara proaktif gitu ya, secara proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman di Dinas PMD gitu ya, tanpa harus saling menunggu gitu kan. Bisa saja inisiatifnya datang dari teman-teman TA atau mungkin dari dinas yang membutuhkan informasi, koordinasi itu mengontak teman-teman TA. Tapi setidak-tidaknya dua arah sih ya. Dari pengalaman kami pun itu dua arah. Jadi kalau memang kita luang waktunya ya ya tidak harus setiap hari juga sih ke dinas itu, tapi disambil-sambilkan gitu ya, sambil ke desa kita singgah, kita kontak apa yang bisa dibantu, apa informasi yang bisa kita sampaikan sehingga terjadi komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara teman-teman TA dengan dinas gitu kan. Begitu juga teman-teman kecamatan dengan PD dan desa dengan PLD. Jadi semuanya sih komunikasi dua arah intinya, jangan saling menunggu dan itu bisa saling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Gitu Kang. Oke, terima kasih. Ini kalau udah bicara ketupoksi peran ini yang penting ya, Bang ya, gitu. Ah, terima kasih sekali, Bang, ini tentang HDW. Sebelum masuk ke materi yang sangat penting itu tentang hasil olahan, ternyata rekan-rekan kita baik di tingkatan TPP ataupun di pemerintah desa dan juga tadi oleh Pak Ridwan eh, juga ini perlu ada peningkatan. Mungkin ada sebuah inovatif, gitu, Pak. Dari inovatif dari beliau-beliau pemangku kepentingan yang khusus diberikan amanat tentang HDW itu untuk bisa menyampaikan. Oke, sekarang Bu Dede Saadah mohon dibuka open kameranya. Kalau kalau nggak open kamera itu nggak oke gitu, Bu. Udah dibuka open kameranya? Halo, silakan. Oke, silakan. Ada. Tapi adalah apakah ke DD gitu ya, rekan-rekan TPP itu sudah didaftarkan sesuai dengan apa namanya akunnya. Kalau TPP itu kan non ya, non KPM. Tapi kalau KPM itu didaftarkan sebagai loginnya nanti akunnya akun KPM. Ini yang harus diselesaikan dulu gitu ya. Kalau belum, maka segera didaftarkan. Berikutnya adalah di dashboardnya EHDW yang sekarang itu ada dua sih gitu ya. Ada yang langsung gitu kalau saya bilang itu originalnya. Yang kedua adalah ada menu klik simulasi gitu. Nah di situ tinggal desa atau KPM itu akan menggunakan yang mana. Tapi karena sudah diperintahkan untuk mulai penginputan dari mulai data bulan April, maka pergunakan jangan diklik yang simulasi gitu ya. Nah, tentang data yang tadi disampaikan di awal itu pada saat pelatihan itu udah diinput dan tidak sampai sekarang itu tidak termigrasi gitu ya. Saya juga udah berusaha minta gitu, tapi nyatanya tidak tidak termigrasi ya sudah ya menggunakan data yang baru dan alhamdulillah teman-teman KPM menginputkan kembali dan yang paling akhir nanti mohon hati-hati admin desa pada saat verifikasi gitu ya harus dipastikan datanya itu benar gitu ya sehingga pada saat verifikasi antara KPM dan admin desa itu harus klop, harus oke, klik verifikasi karena data yang sudah diverifikasi di dalam sistem ini terbaca tidak bisa dirubah lagi gitu karena itu adalah sistem telah mengunci. Begitu Cek yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Cek ya
ini saya kasih kesempatan kepada Mas Emri, silakan Mas, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mencoba menjawab dari Kang dari tema kita pada hari ini terkait dengan hasil olahan EHDW. Namun kalau kita merujuk kepada tema, ini saya rasa kita belum sampai arah ke situ nih Kang Iman. Masalahnya masih banyak teman-teman kita TPP ini yang belum bisa masuk ke dalam dashboardnya EHDW. Baru sebagian yang bisa masuk, gitu kan? Nah, untuk kita ketahui, TPP itu masuk ke dalam aplikasinya dashboard EHDW itu setelah didaftarkan menjadi akun atau didaftarkan menjadi admin di tingkat levelnya masing-masing. Nah, jadi di kabupaten itu sudah diberikan semacam username ataupun password berdasarkan kewilayahan, seperti yang disampaikan oleh Pak Dipanudi tadi. Itu sudah di-share-kan ke provinsi dan maupun ke kabupaten kalau tidak salah. Nah, artinya TAPM di kabupaten itu dia akan mendaftarkan admin kecamatan. Nah, siapa admin kecamatan? Ya salah satunya bisa dari PD di tingkat kecamatan dan bisa juga lebih bagusnya itu PLD juga dimasukkan kepada admin di tingkat kecamatan. Nah, artinya ini bisa menjadi panduan atau langkah awal bagi kita TPP itu untuk bisa membantu pemerintahan desa-desa dan juga KPM dalam hal melaksanakan penggunaan aplikasi EHDW. Nah, ini kemudian kalau seandainya di tingkat kabupaten, dia bisa mendaftarkan juga admin kecamatan dan juga bisa mendaftarkan admin yang di tingkat desa. Nah, jadi ibarat kata yang TAPM itu dia joker. Dia joker. Kecuali dia tidak bisa mendaftarkan akunnya si KPM. Nah, kemudian yang tingkat kecamatan, PD, PLD, yang menjadi admin tingkat kecamatan, itu dia bisa mendaftarkan hanya satu, admin desa. Nah, admin desa itu siapa? Nah, admin desa itu bisa kita berikan kepada Sekdes ataupun kepada Kasih-Kesra. Kalau seandainya satu saja akun di tingkat desa itu menjadi admin desa, itu akan merepotkan. Nah, kami di kecamatan itu memberikan 2 akun admin desa. Yang pertama itu Sekdes, kemudian itu juga kami berikan kepada akunnya Kasih-Kesra. Nah, sementara dengan dengan kata lain yang menjadi pelaksana kegiatan untuk EHDW di dalam APBDes desa itu kan tidak salah dia di Kasih-Kesra. Nah, kemudian yang di admin desa, nah di sini dia baru memasukkan yang akunnya untuk KPM. Nah, didaftarkan dia artinya dalam pendaftaran akun ini secara berjenjang. Nah, namun dalam hal ini sebagian kita di TPP ini belum bisa masuk akun, ini juga menjadi pertanyaan. Loh, kok sampai kalau tidak salah dari Dirjen PDP itu sudah melaksanakan sosialisasi di bulan Agustus. Di bulan Agustus kemudian dia launching aplikasi EHDW itu dan itu dalam bentuk trial. Dalam bentuk trial. Kami pun juga sama dengan Teh Dedeh tadi itu sudah mengisi, admin desa sudah kita isi, kemudian akunnya si KPM sudah kita isi, dan malahan KPM itu juga sudah mengisi data-data. Nah, ternyata di saat sosialisasi kalau tidak salah kita di EHDW yang kebetulan hari itu saya sendiri yang hostnya itu Kang Iman dengan Pak Janu. Nah, di situ disampaikan oleh Pak Janu bahwa akunnya si yang di saat kita pakai itu masih merupakan mohon maaf. Ini Kang Iman yang saya screen, Kang Iman? Ya.
untuk memperjelas Mas Henry. Nah, jadi artinya di aplikasi apa namanya, di saat kita melaksanakan dengan tanya jawab atau dengan Mas Janu, nah itu disampaikan jika seandainya teman-teman sudah melaksanakan atau sudah melakukan input, silahkan diberitahukan karena nanti itu akan diriset kembali. Artinya yang kita pakai waktu itu dengan kawan-kawan PLD itu masih trial dan kemudian dilaporkan jika seandainya itu datanya itu sudah benar. Namun saya kelupaan juga, Kang, kena juga jadinya. Jadi pada tanggal 7 Agustus, Dirjen PDP itu mengeluarkan surat perihal pemberitahuan domain aplikasi EHDW 2.0. Artinya di tanggal 7 itu dia mengeluarkan surat menyatakan bahwa aplikasi EHDW itu per tanggal 9 Agustus 2023 itu sudah difinalkan. Artinya EHDW yang kita pakai sekarang itu adalah aplikasi yang sudah final, yang sudah oke. Nah, itu maksudnya, Kang. Nah, kemudian di dalam surat tanggal 7 Agustus itu dikatakan bahwa yang data yang diinput merupakan hasil pemantauan kadar pembangunan atau kadar pembangunan manusia atau KPM melalui posisi per 1 April 2023. Jadi kita menyampaikan kepada kawan-kawan KPM data yang kita inputkan ke dalam aplikasi EHDW ini yang tercatat oleh si KPM, kadar KPM itu per 1 April. Ini suratnya tanggal 7 Agustus, Kang, dari Dirjen PDP. Nah, jadi artinya tadi juga disampaikan oleh TDD tadi, itu memang semua data yang sudah diinput oleh KPM, kemudian juga akunnya si KPM itu dihapus. Yang tertinggal itu cuma akunnya admin desa. Nah, jadi solusi bagi TDD tadi, daftarkan kembali akunnya si KPM, kemudian inputkan kembali data dari masing-masing KPM itu per 1 April. Nah, itu yang diinformasikan oleh surat dari Dirjen PDP. Kemudian juga kita kalau tidak salah di saat melaksanakan dengan di ruang cakap SDGs dengan Pak Janu, mereka menginformasikan untuk di tahun 2024 laporan konvergensi stunting itu berdasarkan dari data EHDW yang awal tadi yang Kang Iman sampaikan report dari EHDW ini itu kan laporan konvergensi stunting. Di tahun 2024 syarat pencairan dana tahap ketiga yang di dalam PMK itu diambilkan dari data EHDW. Jadi setidaknya dari bulan atau dari tahun ini kita sudah mulai menginformasikan atau mensosialisasikan kepada pemerintahan desa. Ini jangan-jangan nanti jika ini disampaikan oleh di dalam laporan PMK yang keluar di tahun ini, laporan konvergensi stunting untuk syarat pencairan dana tahap ketiga itu diambilkan dari data EHDW, ternyata desa itu masih ada yang belum mengisi laporan EHDW atau di aplikasi EHDW, ini akan menjadi repot. Nah, ini juga tantangan bagi kita, mungkin dari grup ini, mulai dari jenjang tingkat kabupaten, kemudian jenjang tingkat kecamatan, bagaimana ini sudah final bagi kita TPP, hendaknya untuk melaksanakan penggunaan aplikasi EHDW ini. Nah, mungkin itu saja dulu, Kang, terkait dengan aplikasi EHDW ini. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Henry. Dan ini sudah cukup bisa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh TDD, juga disampaikan tadi ada sebuah chatroom oleh Pak Anin, juga dari rekan kita Untari dari Purworejo gitu ya. Mari kita tantangan ini menjadi sebuah peluang sehingga bisa semuanya teredukasi dan teradvokasi bahwa
alat ini yang seperti saya sharekan, ini adalah scorecard nanti yang akan dipakai dalam pencairan dana desa sesuai dengan tahapan yang ditentukan mensyaratkan adanya laporan scorecard. Jadi bagi rekan-rekan tingkatan TPP, PLD, PD, gitu, TPM, yuk kita bareng-bareng apa yang tadi disampaikan oleh Mas Emri, ada sebuah surat gitu ya, ada kemarin ada pelatihan, trial, terus akhirnya berikutnya di bulan Agustus juga ada pelatihan lagi gitu ya tentang finalisasi alat HDW ini. Dan tentunya di ruang KPT desa ini adalah bagian bagaimana channel dari BPI dan Desa Institut adalah untuk memberikan edukasi. Terima kasih Mas Emri. Saya sampaikan ke Mas Bosi, bisa open kamera mungkin karena ada yang mau disampaikan. Oke. Sudah, silakan Mas Bosi sampaikan. Terima kasih Mas. Cuma saya satu aja pertanyaan ini karena menyangkut dengan waktu. Nah, kelemahannya sekarang ini di admin pusat, itu kemarin kita sudah konfirmasi beberapa admin di pusat, baik Pak Janu dan beberapa lainnya di tingkat pusat yang menangani EHDW. Ada beberapa KPM kita itu yang keliru dalam menginput data stunting sehingga menyebabkan yang seharusnya tidak muncul angka stunting sehingga muncul angka stunting. Kita sudah minta dihapus karena memang di admin desa dan KPM tidak bisa dihapus. Kita mohon untuk dihapus di tingkat pusat. Nah, hampir 1 bulan sampai saat ini tidak ada feedbacknya gitu ya untuk dihapus di tingkat pusat. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah pukul 7, sedikit saya kasih jawaban singkat. Tadi yang saya sampaikan, admin desa dan KPM-nya harus sinergis dan memastikan data yang akan diinput di dalam alat aplikasi alat EHDW di sistemnya itu sudah fake, sudah betul. Maka di sini yang harus kita lakukan di data manual, data laporannya, maka kenapa itu bisa tercetak setiap saat, karena sebetulnya alatnya ke situ. Dan mohon bagi rekan-rekan yang khususnya yang menjadi admin desa juga harus sama-sama mengetahui dan saling mengedukasi diri bahwa alat ini menjadi penting dan tidak harus mulai dieliminir sebuah kesalahan. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, sudah beberapa kali ke admin juga tidak, karena data ini oleh sistem sudah memang dibuat, kalau sudah diverifikasi itu ya sudah selesai, sudah final, dan itu menjadi bagian tanggung jawab daripada admin desa. Begitu saja untuk pertemuan sesi hari ini, dan semoga nanti sesi berikutnya adalah masuk ke hasil olahan, karena pada hari ini kita cukup tersampaikan ada beberapa kendala rekan kita KPM, rekan PLD, ada PD, dan bahkan di tingkatan kabupaten masih ada yang saling menunggu antara PIC, TAPM dan Pemda. Moga segera dijalin, dipertemukan oleh Allah itu, dimudahkan segala kendala ini menjadi sebuah kesepakatan bersama. Kita bangun sebuah komunikasi yang utuh. Kalau Bang Sami itu mengatakan jangan satu arah, harus 2 arah. Kalau dua arah itu enak, sama-sama saling menunggu, nanti ketemunya di titik yang paling enak, nongki-nongki sambil ngopi gitu ya, dan sambil pagi-pagi jam 6 sampai jam 7 kita duduk di ruang cakap SDG Desa. Dan terima kasih sekali atas materi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Ridwan, Bang Emri, Dede gitu ya, Pak ya, SKKPM tugasnya apa gitu ya, dan juga ada apa tugasnya daripada admin desa, karena di admin desa itu kan salah satunya di menu itu pada saat verifikasi itu ada di menu laporan desa. Laporan desa itu yang ngisi ya desa. Contoh berapa biaya yang harus disediakan dalam penanganan stunting di bidang ABC kayak gitu ya. Dan juga di situ akan bercerita kendala-kendalanya, itu pun yang ngisi adalah
admin desa, bukan KPM. Jadi mohon KPM kita saling mengingatkan diri, bekerja sesuai dengan tupoksi peran, jangan sampai udahlah KPM kamu aja jadi admin. Tolong hal itu lebih baik KPM konsentrasi kepada KPM, admin desa harus jelas berperannya sebagai admin desa. Begitu ya Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Lisa atas saran dan apa namanya tadi ada testimoninya, ternyata itu ada yang double-double. Ini kalau zaman kondisi sekarang jangan double job deh, satu aja bisa jalan ready lah. Yang penting lulus. Silakan Mas Emery. Mungkin sedikit aja menambahkan ini Kang. Kemarin kita memang topik EHDW hari ini kan dihadiri oleh direncanakan dihadiri oleh Pak Janu dari PDP gitu kan. Tapi dari hasil koordinasi Pak Dekoco itu kan Pak Janu ini kan belum bisa hari ini. Kalau diinformasikan dari chat yang dari Pak D itu kan hari Jumat. Jadi mudah-mudahan nanti di hari Jumat kita dalam sesi tanya jawab itu dihadiri oleh Pak Janu ini, kita menginformasikan kepada di ruang cakap SDGs hari ini memang dijadwalkan yang di hari ini kita dihadiri oleh Pak Janu gitu kan. Tapi karena beliau kalau dari informasi mungkin sedalam membenahi aplikasi ini, barangkali mereka menjawab bersama dengan tim IT itu menjawab terkait dengan persoalan yang sudah dilaporkan melalui beliau gitu kan. Nah mungkin itu aja Kang, menyampaikan sedikit informasi kemarin dari Pak Dekoco gitu kan. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Emery. Dan ini mohon Ibu Megawati nanti disampaikan di hari Jumat aja ya, karena nanti akan langsung katanya dengan EHDW ke beliau Pak Janu dari tim ini dan juga Kemendes gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas materi hari ini dan saya ucapkan juga pada seluruh kerabat di desa yang hadir di Zoom atau di YouTube. Mari kita sama-sama memainkan tupoksi peran kita sebaik-baiknya biar semuanya lancar, luas dan solutif gitu ya. Dan ucapkan selamat berjumpa kembali esok hari di ruang cakap desa pukul 6 sampai pukul 6.07 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan salam bekerja dan kita kembali di ruang cakap desa besok pagi hari. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.